Lepaskan diri kita dan belenggu segala yang menghalangi kita. Kita untuk maju, menggapai bahagia, dimulai dari kita. Like angel, hero, selalu menjadi sobat sejatimu. Hai kalian para Pisces dimanapun kalian berada, apa kabar? Semoga baik-baik saja ya. Semoga masih semangat dalam menghadapi kehidupan, selalu sehat, selalu berbahagia, selalu dalam lindungan Tuhan tentunya. Terima kasih sudah hadir di channel Lucia Sutrisno Light Angel Tarot yang bukain tarot untuk kalian. Dan ini saya langsung mulai aja ya bacaan untuk kalian di bulan September. Oke Pisces, Septembernya akan bagaimana? Ini udah mulai ya. Sudah tanggal 1. Bener gak sih? Tanggal 1 ya? Ya, benar. Rilis. Hai, kalian para Pisces, apa yang harus dirilis? Ini harus dilepaskan loh. Supaya tidak mengganggu ke depannya Pisces. Oke, di bulan September. Baik, saya buka 4 kartu. Nanti tambahannya di kartu-kartu yang lain. Saya siapin dulu. Oke Pisces, kartu pertama kalian rilis. What happened? Ayah naon ini rilis. Let go of the past and apa ini? An ending that makes way for new opportunities. Time to move on. Rilis ini kalau di kartu yang lain the death. Kartu yang berisi pesan bahwa akan ada yang berakhir, dan ini bacaan bulan September. Jadi yang akan berakhir itu sesuatu di bulan September. Kalau kalian bertanya secara spesifik agak sulit ya my dear Pisces, karena ini adalah general reading. Jadi yang nonton juga bukan satu orang Pisces aja. Tapi yang jelas yang ending atau yang berakhir itu bisa karir, keuangan, dan bisnis maupun percintaan. Either way aja atau dua-duanya. Yang jelas pengakhiran ini atau selesai di bulan September ini, ending di bulan September ini justru mengundang sesuatu hal yang baru, opportunity yang baru. Jadi bukan selesai and then nothing happen, nggak terjadi apa-apa, enggak. Tapi justru ketika itu berakhir itu akan mendatangkan banyak hal baru di dalam kehidupannya Pisces. Jadi memang selesai tapi bagus gitu. Selesai dengan saya memang bilang selesai tapi bagus. Tapi mungkin endingnya akan sedikit menyakitkan untuk beberapa dari kalian. Karena Pisces perasa ya, jadi apa-apa di bawah hati. Jadi kalau ada sesuatu yang berakhir tuh bisa ditangisi ya, bisa ditangisi. Oke, so nggak apa-apa, menangis itu nggak ada yang salah, Pisces. Apalagi dengan kalian yang memang dari sononya adalah perasa, ya, punya perasaan yang dalam gitu. Wow, Two of Cups. Bisa aja yang diakhiri adalah hubungan percintaan karena Cups ini tentang percintaan ya, Cups-nya. Tapi kalau Two of Cups itu tentang komitmen, tentang perjanjian, tentang sebuah adanya relasi, kerjasama. Jadi bisa juga karir, keuangan, dan bisnis. Ada yang harus selesai di situ perjanjiannya. Walaupun ini dalam posisi yang positif ya. Jadi sebenarnya apapun yang menjadi komitmen, kalau itu tidak bisa dikomitmenkan, komitmen tidak bisa dikomitmenkan. Jadi maksudnya komitmen atau perjanjian atau hubungan yang sudah tidak bisa diteruskan lagi ya, baik hubungan karir, keuangan, dan bisnis maupun percintaan atau personal, kalau tidak bisa diteruskan lagi ya harus berhenti. Dan memang semesta memaksa kalian untuk memberhentikan hal tersebut. Kenapa ya? Karena udah nggak bagus lagi. Dan tadi dibilang di kartu pertama justru membuka
Opportunity baru justru membuka kesempatan baru, justru membuka yang tadinya mungkin tertutup, yang tadinya mungkin kalian tidak bayangkan akan terjadi di kehidupan kalian. Ketika ini selesai, justru kesempatan itu bisa datang. Ya, semoga dimengerti. Kemudian kartu yang menjadi tambahannya adalah, coba kita lihat, The Hermit. Siapa dari kalian para Pisces yang punya hubungan dengan Virgo? Baik dengan baik dalam hal karir, keuangan dan bisnis maupun dalam percintaan, ya. Kalau orang bilang atau beberapa literasi bilang bahwa Virgo dan Pisces itu cocok, in a way cocok, tapi untuk hubungan jangka panjang agak sulit memang, karena dua-duanya sama-sama overthinking, dua-duanya sama-sama perasa gitu ya. Ini ada The Hermit nih, klarifikasi, kemudian pencerahan ya. So di bulan September, di awal bulan, oh ya saya lupa ngasih tahu ya, itu tadi kartu pertama berarti di awal bulan, di awal minggu. Nah ini nih hari-hari ini sampai 1 minggu ke depan ya, itu ada pencerahan dalam hal hubungan ya, entah itu hubungan pribadi maupun hubungan profesional. Dengan adanya The Hermit ini, nggak harus kalian berinteraksi atau berhubungan dengan seorang Virgo, tapi memang itu kartunya Virgo. Jadi untuk kalian yang punya relasi dengan Virgo, bisa aja kan bosnya Virgo atau rekan kerjanya Virgo, nggak harus selalu pasangannya Virgo. Nah, ada yang harus diakhiri ya. Apakah harus putus? Enggak selalu begitu. Bisa juga yang diakhiri adalah toxic relationship-nya. Jadi diakhiri tapi jadi lebih baik gitu. Bisa juga seperti itu. Happiness justru akan mendatangkan kebahagiaan. Lihat dari tadi ya, my dear Pisces, kartunya nggak ada yang terbalik. Dari 2 kartu yang di tengah kan bisa terbolak-balik ya, tapi tidak terbalik, dan akhirnya adalah kebahagiaan. Justru kebahagiaan akan datang ke dalam kehidupannya Pisces di awal bulan atau di minggu pertama bulan September dengan adanya sesuatu hal yang diakhiri. Bentuknya memang bisa relasi, tapi bisa juga relasi yang buruk. Jadi relasi yang buruknya berhenti, terus ganti jadi relasi yang baik. Orangnya bisa aja tetap sama ya, yang kalian relasikan gitu, yang berhubungan dengan kalian. Oke, so nggak usah takut gini, ya putus, nggak gitu ya, nggak gitu ya. Oke. Next, minggu kedua. Minggu kedua ada Seven of Summer, dan ini juga energi kalian, energi air, energi love, ya, Cups. Seven of Cups. Oke. The more no more procrastinating. Tidak ada penundaan, procrastinating. Oke. Tidak ada penundaan lagi katanya di minggu kedua. Your power comes from making decision. Confusion that arises from overanalyzing the option. Oke, the option. Minggu kedua, setelah kalian melalui minggu pertama yang mungkin agak sedikit bikin feeling kalian teraduk-aduk, minggu kedua ketika decision itu sudah dibikin, ketika keputusan itu sudah dipahami oleh kalian para Pisces, justru nggak ada penundaan lagi. Kalian bisa kembali lagi ke track kalian, mau hubungannya yang lagi difokusin atau karir, keuangan dan bisnisnya yang difokusin, is up to you. Actually terserah kalian lagi mau fokus ke yang mana. Tapi yang jelas dengan adanya keputusan di minggu pertama, justru kalian bisa lebih lagi fokus ke apa yang memang ingin kalian fokuskan gitu ya. The Hermit lagi terbalik. Kartunya ketinggalan 1, jadi ya udah nggak apa-apa deh. The Hermitnya terbalik. Beberapa dari kalian masih bingung dengan keadaan yang mungkin berubah dari minggu pertama, karena ada yang selesai kan tadi, ada yang berakhir di minggu pertama. Jadi agak sedikit bingung dan agak sedikit was-was ini ke depannya bagaimana. Tapi menurut saya jalani aja prosesnya.
Kalian akan mengerti nanti, oh setelah ini berakhir ternyata gantinya adalah sesuatu hal yang besar, sesuatu hal yang menyenangkan, iya? Oke, so masih ada kesedihan, Five of Cups, masih ada kehilangan, masih ada berasa kayak, oh kemarin ada, sekarang nggak ada lagi, oh kemarin ada, sekarang sudah berakhir. Masih ada perasaan sedih, tapi jangan kelamaan ya, my dear Pisces, karena sebenarnya itu akan membawa kebahagiaan untuk kalian. Jadi nggak boleh terlalu sedih-sedih memikirkan kehilangan tersebut ya. Ada stability, the strength. Dari depan sudah dibilang bahwa ini akan membawa kebahagiaan untuk kalian. Justru banyak kebahagiaan untuk kalian. Dan di minggu kedua justru dengan kehilangan itu juga kalian akan kuat gitu ya. Dan kalian kuat dalam menghadapi ini sehingga kalian malah bisa fokus untuk hal-hal yang lebih baik, yang lebih bagus untuk kedepannya, yang lebih bagus untuk your future, untuk masa depan kalian. Oke, next, minggu ketiga ada Ace of Spring atau Ace of Sword. Minggu ketiga udah lebih tegar nih, bisa mengambil kembali kekuatan kalian, bisa kembali menata hidup kalian para Pisces ya. Udah nggak usah ngelangut ya, yang dirasa itu kayak oh gitu, nggak usah kayak gitu ya. Oke. It's time to take action. Ini saatnya untuk take action ya. Be fearless and happily pursue your most treasured dreams. Amazing career opportunity. Justru ada opportunity di minggu ketiga yang datang kepada kalian. Opportunity kalau di sini dibilang karir ya, karena memang urusannya kalau di Sword itu karir, kehidupan, tapi nggak menutup kemungkinan di percintaan juga ya. Jadi ketika minggu pertama dan kedua mungkin masih agak galau ya, minggu pertama terutama ketika ada yang berakhir gitu ya. Di minggu ketiga justru ada opportunity yang dijanjikan, yang udah disebutkan di minggu pertama tadi, opportunity-nya atau kesempatannya tuh datang gitu. Dan datang bikin kalian happy, tentu aja bikin kalian happy. Karena bukan kaleng-kaleng, bukan sesuatu hal yang jelek, sesuatu hal yang kecil, justru ini besar dan bisa membuat kalian tambah happy dengan kehidupan dan akhirnya tahu, oh ternyata masa depan saya nih diarahkan ke sini nih gitu ya. Oke, coba kartunya saya buka, the word see. Ini bagus banget. Minggu ketiga, opportunity, kesempatan terbuka lebar untuk kalian para Pisces. Di mana semesta juga mendukung kalian, di mana semua elemen di semesta, elemen api, tanah, air dan udara dan air itu semua bersatu membuka pintu kesempatan untuk kalian para Pisces untuk mendapatkannya. Ya. Jadi di minggu pertama dan kedua yang agak-agak menyedihkan mungkin ya dan bikin kalian galau, itu di minggu ketiga dikasih kesempatan baru sebagai penggantinya. Dan apakah itu lebih baik? Kalau kalian nanya, Mbak, lebih baik nggak? Ya, lebih baik. Justru itu lebih baik. Ace of Swords, you can take back your power. Kalian bisa ambil kembali kekuatan kalian, kemudian mengumpulkannya sedemikian rupa demi kebahagiaan hidup kalian, demi tujuan hidup kalian. Mau dibawa kemana nih hidup kaliannya, baik karir, keuangan, dan bisnis maupun percintaan kalian. Oke? Good. Ujungnya apa nih? Ada apa nih di minggu ketiga? Ini kok sebenarnya bagus-bagus, walaupun yang pertama ya harus berakhir. Ya gimana ya kalau sesuatu yang tidak baik lagi kan memang harus berakhir ya, my dear Pisces. Kalau kita pegangin terus sesuatu hal akan jadi beban justru. Sesuatu hal yang harusnya udah nggak ada lagi di kehidupan kita, kalau kita pegangin terus itu malah bawa beban, and then besok-besoknya itu malah balik lagi ke kita, bikin Piscesnya jadi tambah runyam hidupnya gitu. Lepaskan apa yang harus dilepaskan, lepaskan apa yang tidak perlu lagi ada di dalam kehidupan kalian, karena memang udah nggak ada lagi di situ gitu. Competition, Five of Wands. Ya memang kompetisinya dimulai, kompetisinya ada, bahkan ada. Kalau Five of Wands tuh biasanya kayak
pertentangan atau chaos ya, ya ada pertentangan kompetisi dengan pihak lain, iya memang. Tapi kalian yang dapat kesempatannya kok. Ya, jadi kompetisi itu akan kalian menangkan gitu ya. So don't worry ya, my dear Pisces, minggu ketiga sudah mulai kuat, bahkan menghadapi kompetisi pun kalian yakin bahwa kalian akan jadi pemenangnya. Oke? Okay? Yang selanjutnya ada The Moon. Ini kartu kalian ya, my dear. Kartunya kalian ada di akhir bulan September, minggu keempat bulan September. Sebentar, hidung saya gatal, mohon maaf. Agak pilek. Oke, powerful, intuitive. Nah, itu kalian tuh intuisinya powerful. Powerful, intuitive, epiphanies, letting go of worry and fear, understanding the truth of the situation. Mengerti sepenuhnya situasinya seperti apa, karena intuisi kalian yang kemarin-kemarin tertidur karena satu dan lain hal, karena kehilangan, karena ada yang harus selesai, ada yang harus ditinggalkan, kemudian ada opportunity baru ya, kesempatan di minggu ketiga. Di minggu keempat kalian mulai nyadar sesadar-sadarnya, well, ini yang terbaik untuk kalian. Ini yang terbaik untuk kalian, apapun yang sudah kalian hadapi di minggu-minggu pertama dan kedua September. Jadi akhir September tuh justru pengertian itu datang. Oke, apakah ini resonate untuk semua Pisces? Tentu saja tidak, karena ini adalah general reading ya. Kalau mau yang personal ya monggo silahkan hubungi para pembaca tarot ke saya, boleh ke yang lain juga silahkan ya, itu cocok-cocokan ya. Tapi yang jelas itu semua bisa kalian setidaknya ya secara garis besarnya seperti itu ya, untuk kalian para Pisces. Terus apalagi nih kartunya, bahkan yang baru datang nih di akhir bulan September, datang menggantikan yang tadi di awal bulan hilang. Bagus banget nih. Oh, dalam waktu sebulan datang aja. Ini denger ya, ini bukan tentang percintaan doang ya, tapi bisa tentang opportunity, pekerjaan, karir, bisnis ya. Datang lagi yang baru di akhir bulan September. Kalau kalian bilang, gak mau mbak, saya gak mau dulu, ya gak apa-apa, kan dia datang doang. Mau kalian terima atau enggak, mau cocok atau tidak, ya lihat gitu situasinya kayak gimana, pihak itu seperti apa. Jangan mentang-mentang, kata Mbak Lucy datang, ya udah kita iyain aja. Enggak gitu ya, enggak gitu sayangku tuh. Soalnya masih ada perasaan sakit hati, terhianati, terzolimi, pokoknya nggak enak nih. Three of Swords kalau saya ngelihat kartu ini di kaliannya, di Piscesnya, merasa tersakiti, third party situation. Jadi masih berada di posisi third party situation tuh orang ketiga gitu. Ya bisa aja orang ketiganya itu tentang percintaan kan, pria idaman lain atau wanita idaman lain. Tapi kalau di pekerjaan kan juga bisa, karena tadi ada kompetisi ya. Di pekerjaan tuh seperti kalian berpacu dengan, bukan berpacu ya bilangnya, berkompetisi dengan rekan kerja misalnya. Kalau di bisnis ya mungkin partner bisnis kalian yang begitu, jadi ya bikin sakit hati, ya bisa juga kayak gitu ya. Kalau di percintaan mah udah jelas ya, third party situation atau sakit hati, terhianati, terzolimi gitu ya. Makanya ketika something new itu datang, sesuatu yang baru itu datang, ya nggak bisa langsung diiyain sih, my dear Pisces. Ya dipikir-pikir lagi aja, kalau memang itu bagus ya diterusin. Completion, oke. Nantinya bakalan di akhir bulan September, ada yang komplit, ada yang selesai, ada yang oke dengan itu. Dan well, untuk kalian yang mungkin di
Agustus agak ngerasa gimana karena beberapa orang ya nggak peduli zodiaknya tuh bilang Mbak Agustus tuh kok tough banget ya karena ada Merkuri retrograde, dan untuk saya pribadi juga terkena gitu kan. Nah di bulan September untuk kalian imbasnya masih di awal bulan ya, awal bulan September, tapi akhirnya komplit kok. Apa yang kalian inginkan bisa terpenuhi komplit gitu ya. Oke, so next saya buka kartu self healing. Apa yang perlu kalian healing para Pisces di bulan September? Temptation, hasrat. Hasrat kalian yang perlu di healing karena mungkin sulit menerima kenyataan, sulit menerima apa yang harus dihadapi ya, tapi itu yang perlu di healing ya. Terima saja kalau memang itu adalah bagian dari jalan takdir kalian yang bisa dirubah nasib, tapi kalau takdir tidak bisa dirubah ya. Oke, kemudian 2 pesan saya akan berikan untuk kalian dari Angel's Guide to Oracle Card tentang percintaan. Yang satu tentang karir, keuangan, dan bisnis. Untuk percintaan, divine timing, waktunya Tuhan bukan waktunya manusia, nanti akan ada yang baik untuk kalian di bidang percintaan, pesannya begitu. Kalau untuk karir, keuangan, dan bisnis, compassion, sabar aja, sabar menghadapi segala prosesnya, oke? Sekarang tanyakan satu hal tentang percintaan, satu hal tentang karir, keuangan, dan bisnis. Saya akan jawab dengan yes or no. Ini percintaan, yang kedua adalah bisnis. Percintaan jawabnya yes, ada sesuatu yang baru, tuh kan dibilang datang tadi. Untuk karir, keuangan, dan bisnis pun yes ya, karena ada banyak kepenuhan di sini ya. Ada Ace of Cups, berlimpah-limpah bahkan. Oke, dan sebagai penutup saya buka monologi Oracle Card untuk kalian sebagai pesan. Pesannya adalah a win-win outcome is a forecast. A win-win outcome is a forecast. Sama-sama menang, gak ada yang kalah gitu. Oke? So, my dear mentang-mentang ini ininya Libra sih, tulisan di bawahnya Moon in Libra, jadi saya ngomongnya mau Libra. Enggak. My dear Pisces, sekian bacaannya. Semoga ada yang bisa diambil dari pesan dari tarot hari ini. Harapan saya semoga kalian tetap semangat, tetap berbahagia, selalu dalam lindungan Tuhan tentunya. Salam light, angel, and love, and bye-bye.